يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 363, 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 4 Oktober 2024 Masehi, dengan judul Hanya Sistem Pendidikan Islam yang Mampu Melahirkan Generasi Emas. Tindakan kriminal yang dilakukan remaja atau pelajar hingga anak berusia di bawah umur terus meningkat dan mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Tak sedikit remaja atau pelajar yang terlibat dalam pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pembegalan, pemerkosaan, geng motor, dan tawuran. Baru-baru ini misalnya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang melibatkan 4 tersangka yang semuanya merupakan remaja di bawah 18 tahun. Data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan kejahatan anak mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Tercatat 2.000 anak berkonflik dengan hukum atau ABH per Agustus 2023. Sekitar 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan 526 anak lainnya menjalani hukuman sebagai narapidana. Kegagalan pendidikan sekuler. Penerapan sistem pendidikan sekuler di negeri ini terbukti telah gagal melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Akibatnya, tindak kriminal khususnya yang dilakukan remaja atau pelajar makin meningkat. Melalui penerapan sistem pendidikan sekuler, pemerintah terbukti telah gagal menjalankan misi pencerdasan bangsa, apalagi misi mewujudkan generasi yang beradab. Pemerintah juga telah gagal melindungi remaja dan anak-anak dari berbagai ancaman tindak kriminal. Sekulerisme adalah keyakinan dasar atau akidah yang memisahkan negara dan agama. Di negeri yang mayoritas muslim ini, agama Islam hanya sebatas urusan ritual atau ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Syariah, terutama syariah Islam, tidak digunakan untuk mengatur tata kehidupan yang lebih luas, termasuk aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan sekuler, fungsi agama diabaikan. Akibatnya, pelajar terjauhkan dari fitrahnya. Sistem pendidikan sekuler juga menjadikan naluri pelajar tak bisa dikendalikan saat lingkungan eksternal memberikan stimulus negatif. Sebab utamanya adalah karena tidak tertanam keimanan dan ketakwaan pada diri pelajar. Padahal pada awalnya, manusia dilahirkan membawa fitrah. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya cenderung pada agama yang benar atau ad-dinul haq, yakni tauhid atau Islam. Sayangnya, lingkungan yang sekuler baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat telah mematikan fitrah manusia ini. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan demikian, pada dasarnya fitrah anak adalah Islam. Jika sistem pendidikan yang membesarkan dirinya justru sekuler atau menjauhkan anak dari Islam, maka akan lahirlah generasi amoral yang mengabaikan perintah dan larangan Allah SWT. Sosok generasi yang kehilangan fitrah dan amoral semacam ini akan terus ada jika pemerintah tidak segera menyadari bahaya dari sistem pendidikan sekuler ini. Saat ini lingkungan sosial tempat anak-anak bergaul juga tidak mencerminkan kehidupan yang Islami. Lingkungan masyarakat yang di dalamnya marak perjudian, prostitusi, pornografi, porno aksi, peredaran minuman keras, pergaulan bebas, dan sederet fakta lain akan sangat mempengaruhi secara negatif perilaku remaja dan pelajar. Sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama tercermin pada visi, misi, kurikulum, program, metodologi pengajaran, hingga indikator output dan outcome sekolah. Keseluruhan komponen itu dikaitkan dengan orientasi kehidupan duniawi semata, sama sekali mengabaikan tujuan kehidupan ukhrawi. Dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler mengabaikan sama sekali nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dominasi sistem pendidikan sekuler di tengah-tengah kaum muslim di negeri ini jelas merupakan malapetaka. Malapetaka yang menonjol adalah lahirnya generasi-generasi sekuleristik yang jauh dari ajaran agama.
Karena jauh dari agama, maka sangat rentan menjadi generasi amoral bahkan kriminal. Akibatnya, di kalangan remaja atau pelajar akhir-akhir ini marak kasus pornografi, seks bebas, narkoba, tawuran, dan aneka kejahatan lainnya. Sistem pendidikan Islam sebagai solusi. Sistem pendidikan Islam memiliki karakteristik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian Islam pada peserta didik. Kepribadian Islam atau as-syakhsiyah Islamiyah atau as-syakhsiyah Islam atau saksiyah Islamiyah sebagai hasil dari pendidikan Islam memiliki dua karakter utama, yakni pola pikir Islami atau akliyah Islamiyah atau al-akliyah al-Islamiyah dan pola sikap Islami atau an-nafsiyah al-Islamiyah. Sistem pendidikan Islam dimulai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslim, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendidik setiap generasi dan angkatan. Rasulullah SAW dan para sahabat mengislamkan hampir semua kalangan. Mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap lapisan masyarakat. Dengan itu lahirlah generasi ulul albab yang cerdas dan solih. Meski demikian, Islam tetap memperhatikan ilmu pengetahuan umum atau sains. Rasulullah SAW misalnya pernah mengizinkan dua orang sahabat beliau pergi ke Yaman untuk mempelajari teknik membuat senjata yang bernama dabbabah. Rasulullah SAW juga mendorong kaum muslim untuk mengembangkan teknik pembuatan busur panah dan tombak. Beliau pun menganjurkan para wanita saat itu untuk mempelajari ilmu tenun, menulis dan merawat orang-orang sakit atau pengobatan. Beliau juga memerintahkan para orang tua agar mengajarkan kepada anak-anak mereka olahraga memanah, berenang, dan menunggang kuda. Dari sistem pendidikan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah SAW inilah kelak lahir generasi emas yang berkualitas, baik dari sisi intelektualitas maupun spiritualitas. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah sekedar media transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan juga merupakan alat pembentuk kepribadian Islami, yakni membentuk pola pikir Islami dan pola sikap Islami pada peserta didik. Pola pikir Islami berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pola sikap Islami berkaitan dengan perilaku peserta didik yang sesuai dengan hukum Islam di semua aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, orang tua di tengah-tengah keluarga wajib menjalankan fungsi pendidikan Islam kepada anak-anak mereka. Pemerintah pun wajib menjalankan sistem pendidikan Islam yang melahirkan generasi berkepribadian Islami. Pemerintah juga wajib menerapkan sistem sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah SWT. Di sisi lain, masyarakat pun wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sinergitas antara keluarga, guru, dan masyarakat yang ditopang oleh negara dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam terbukti pernah melahirkan generasi emas sepanjang sejarah peradaban dunia. Kondisi ini berlangsung sejak penerapan sistem pendidikan Islam yang dimulai pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah, lalu dilanjutkan hingga pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang era kekhilafan Islam selama berabad-abad. Sistem pendidikan Islam di dalam negara khilafah mengintegrasikan ilmu agama seperti akidah, fikih, tasyawuf atau akhlak dan lain-lain dengan ilmu duniawi seperti sains, matematika, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam urusan dunia, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Lahirnya generasi emas sepanjang sejarah peradaban Islam dalam institusi khilafah pada masa lalu semestinya menjadi petunjuk dan pelajaran yang berharga bagi umat Islam di negeri ini, khususnya pemerintah. Petunjuk bahwa hanya Islamlah sebagai sistem kehidupan yang benar atau lurus yang akan melahirkan aneka kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman, yang artinya, inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang bisa mengakibatkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Dari petunjuk dan pelajaran ini akan lahir sebuah kesadaran ideologis pada bangsa ini untuk berjuang bersama menegakkan syariat Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Yakinlah, hanya sistem Islam termasuk di dalamnya sistem pendidikan Islam yang akan melahirkan generasi emas. Itulah generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berprestasi.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 363, 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 4 Oktober 2024 Masehi, dengan judul Hanya Sistem Pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi emas. Tindakan kriminal yang dilakukan remaja atau pelajar hingga anak berusia di bawah umur terus meningkat dan mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Tak sedikit remaja atau pelajar yang terlibat dalam pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pembegalan, pemerkosaan, geng motor, dan tawuran. Baru-baru ini misalnya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang melibatkan 4 tersangka yang semuanya merupakan remaja di bawah 18 tahun. Data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan kejahatan anak mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Tercatat 2.000 anak berkonflik dengan hukum atau ABH per Agustus 2023. Sekitar 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan 526 anak lainnya menjalani hukuman sebagai narapidana. Kegagalan pendidikan sekuler. Penerapan sistem pendidikan sekuler di negeri ini terbukti telah gagal melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Akibatnya, tindak kriminal khususnya yang dilakukan remaja atau pelajar makin meningkat. Melalui penerapan sistem pendidikan sekuler, pemerintah terbukti telah gagal menjalankan misi pencerdasan bangsa, apalagi misi mewujudkan generasi yang beradab. Pemerintah juga telah gagal melindungi remaja dan anak-anak dari berbagai ancaman tindak kriminal. Sekulerisme adalah keyakinan dasar atau akidah yang memisahkan negara dan agama. Di negeri yang mayoritas muslim ini, agama Islam hanya sebatas urusan ritual atau ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Syariah, terutama syariah Islam, tidak digunakan untuk mengatur tata kehidupan yang lebih luas, termasuk aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan sekuler, fungsi agama diabaikan. Akibatnya, pelajar terjauhkan dari fitrahnya. Sistem pendidikan sekuler juga menjadikan naluri pelajar tak bisa dikendalikan saat lingkungan eksternal memberikan stimulus negatif. Sebab utamanya adalah karena tidak tertanam keimanan dan ketakwaan pada diri pelajar. Padahal pada awalnya, manusia dilahirkan membawa fitrah. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya cenderung pada agama yang benar atau ad-dinul haq, yakni tauhid atau Islam. Sayangnya, lingkungan yang sekuler baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat telah mematikan fitrah manusia ini. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan demikian, pada dasarnya fitrah anak adalah Islam. Jika sistem pendidikan yang membesarkan dirinya justru sekuler atau menjauhkan anak dari Islam, maka akan lahirlah generasi amoral yang mengabaikan perintah dan larangan Allah SWT. Sosok generasi yang kehilangan fitrah dan amoral semacam ini akan terus ada jika pemerintah tidak segera menyadari bahaya dari sistem pendidikan sekuler ini. Saat ini lingkungan sosial tempat anak-anak bergaul juga tidak mencerminkan kehidupan yang Islami. Lingkungan masyarakat yang di dalamnya marak perjudian, prostitusi, pornografi, porno aksi, peredaran minuman keras, pergaulan bebas, dan sederet fakta lain akan sangat mempengaruhi secara negatif perilaku remaja dan pelajar. Sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama tercermin pada visi, misi, kurikulum, program, metodologi pengajaran hingga indikator output dan outcome sekolah. Keseluruhan komponen itu dikaitkan dengan orientasi kehidupan duniawi semata, sama sekali mengabaikan tujuan kehidupan ukhrawi. Dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler mengabaikan sama sekali nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dominasi sistem pendidikan sekuler di tengah-tengah kaum muslim di negeri ini jelas merupakan malapetaka. Malapetaka yang menonjol adalah lahirnya generasi-generasi sekuleristik yang jauh dari ajaran agama.
Karena jauh dari agama, maka sangat rentan menjadi generasi amoral bahkan kriminal. Akibatnya, di kalangan remaja atau pelajar akhir-akhir ini marak kasus pornografi, seks bebas, narkoba, tawuran, dan aneka kejahatan lainnya. Sistem pendidikan Islam sebagai solusi. Sistem pendidikan Islam memiliki karakteristik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian Islam pada peserta didik. Kepribadian Islam atau as-syakhsiyah Islamiyah atau as-syakhsiyah Islam atau saksiyah Islamiyah sebagai hasil dari pendidikan Islam memiliki dua karakter utama, yakni pola pikir Islami atau akliyah Islamiyah atau al-akliyah al-Islamiyah dan pola sikap Islami atau an-nafsiyah al-Islamiyah. Sistem pendidikan Islam dimulai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslim, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendidik setiap generasi dan angkatan. Rasulullah SAW dan para sahabat mengislamkan hampir semua kalangan. Mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap lapisan masyarakat. Dengan itu lahirlah generasi ulul albab yang cerdas dan solih. Meski demikian, Islam tetap memperhatikan ilmu pengetahuan umum atau sains. Rasulullah SAW misalnya pernah mengizinkan dua orang sahabat beliau pergi ke Yaman untuk mempelajari teknik membuat senjata yang bernama dabbabah. Rasulullah SAW juga mendorong kaum muslim untuk mengembangkan teknik pembuatan busur panah dan tombak. Beliau pun menganjurkan para wanita saat itu untuk mempelajari ilmu tenun, menulis dan merawat orang-orang sakit atau pengobatan. Beliau juga memerintahkan para orang tua agar mengajarkan kepada anak-anak mereka olahraga memanah, berenang, dan menunggang kuda. Dari sistem pendidikan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah SAW inilah kelak lahir generasi emas yang berkualitas, baik dari sisi intelektualitas maupun spiritualitas. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah sekedar media transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan juga merupakan alat pembentuk kepribadian Islami, yakni membentuk pola pikir Islami dan pola sikap Islami pada peserta didik. Pola pikir Islami berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pola sikap Islami berkaitan dengan perilaku peserta didik yang sesuai dengan hukum Islam di semua aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, orang tua di tengah-tengah keluarga wajib menjalankan fungsi pendidikan Islam kepada anak-anak mereka. Pemerintah pun wajib menjalankan sistem pendidikan Islam yang melahirkan generasi berkepribadian Islami. Pemerintah juga wajib menerapkan sistem sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah SWT. Di sisi lain, masyarakat pun wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sinergitas antara keluarga, guru, dan masyarakat yang ditopang oleh negara dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam terbukti pernah melahirkan generasi emas sepanjang sejarah peradaban dunia. Kondisi ini berlangsung sejak penerapan sistem pendidikan Islam yang dimulai pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah, lalu dilanjutkan hingga pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang era kekhilafan Islam selama berabad-abad. Sistem pendidikan Islam di dalam negara khilafah mengintegrasikan ilmu agama seperti akidah, fikih, tasyawuf atau akhlak dan lain-lain dengan ilmu duniawi seperti sains, matematika, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam urusan dunia, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Lahirnya generasi emas sepanjang sejarah peradaban Islam dalam institusi khilafah pada masa lalu semestinya menjadi petunjuk dan pelajaran yang berharga bagi umat Islam di negeri ini, khususnya pemerintah. Petunjuk bahwa hanya Islamlah sebagai sistem kehidupan yang benar atau lurus yang akan melahirkan aneka kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman, yang artinya, inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang bisa mengakibatkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Dari petunjuk dan pelajaran ini akan lahir sebuah kesadaran ideologis pada bangsa ini untuk berjuang bersama menegakkan syariat Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Yakinlah, hanya sistem Islam termasuk di dalamnya sistem pendidikan Islam yang akan melahirkan generasi emas. Itulah generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berprestasi.